Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Janah dari 11 5 SMA Negeri 2 Klaten. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hijrah Rasulullah SAW sampai tiba di Kuba. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa setelah Abu Bakar melihat banyak kaum muslimin berhijrah ke Madinah, maka Abu Bakar meminta izin pada Rasulullah untuk melakukan hijrah. Namun, Rasulullah masih menunggu izin dari Allah SWT. Karena ingin menemani Rasulullah berhijrah, maka Abu Bakar membeli 2 ekor unta untuk dipeliharanya selama 4 bulan. Selama masa tersebut, kaum kafir Quraisy mengetahui tentang rencana hijrah Rasulullah. Mereka takut apabila Rasulullah akan menghimpun kekuatan di luar Mekah dan akan menyerang mereka. Oleh karena itu, kaum Quraisy mengadakan pertemuan Darut Dakwah. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan keputusan mereka akan mengambil 1 orang laki-laki dari setiap kabilah Quraisy untuk diberi pedang yang ampuh untuk membunuh Rasulullah. Setelah ditentukan hari pelaksanaannya, Jibril alaihissalam datang pada Rasulullah dan mengatakan untuk segera berhijrah dan melarang Rasulullah untuk tidur di tempat tidurnya malam itu. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah dan Abu Bakar mempersiapkan bekal untuk perjalanan hijrah. Pada malam hijrah Rasul, orang-orang musyrik telah menunggu Rasulullah di depan pintu. Mereka hendak membunuh Rasulullah. Namun, Allah SWT mendatangkan kantuk pada mereka sehingga Rasulullah bisa selamat. Selanjutnya, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Gua Sur. Pada saat itu, orang-orang musyrik telah mengetahui keberangkatan Rasulullah. Mereka mencari Rasulullah sampai di tempat-tempat persembunyian. Namun Allah menutup mata orang-orang musyrik sehingga orang-orang musyrik tidak mengetahui mengenai gua tersebut. Pada suatu hari, kaum Bani Mujil mengadakan pertemuan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengatakan bahwa ia melihat Rasulullah dan sahabatnya berjalan di pantai. Surakah pun langsung menunggangi kudanya dan mengejar Rasulullah. Ketika mendekati Rasulullah, kuda Surakah pun terjatuh dan Surakah terpelanting. Kejadian tersebut beberapa kali terulang, yang pada akhirnya Surakah pun berteriak-teriak minta diselamatkan. Rasulullah menghampiri Surakah dan Surakah meminta ampunan pada Rasulullah. Ia juga menawarkan bekal makanan pada Rasulullah. Namun, Rasulullah menolak hal tersebut. Ia hanya meminta pada Surakah untuk menjaga rahasia perjalanan ini. Akhirnya, Surakah pun kembali. Di setiap perjalanan, ketika ia bertemu orang-orang yang bertanya mengenai Rasulullah ataupun mencari Rasulullah, ia berkata untuk kembali saja. Itulah cerita Surakah yang di pagi hari hendak membunuh Rasulullah, namun pada sore hari ia menyelamatkan Rasulullah. Setelah tiba di Kuba, Rasulullah disambut meriah oleh penduduknya dan ia pun tinggal di rumah Kalsum bin Hisham beberapa hari. Kemudian Rasulullah juga mendirikan masjid yang dinamai Masjid Kuba. Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Madinah. Rasulullah tiba di Madinah pada malam hari pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di sana ia disambut meriah oleh kaum Ansar dan disambut meriah oleh gadis-gadis kecil dari Bani Najjar. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.